begini bang, pas saya lagi mau berhubungan begitu bang, lagi mau berhubungan gitu, ting, tiba-tiba ada itu. Si cewek itu minta pecek bang. Oke. Sakit gak bang di situ? Terus saya teriak di situ, saya panggil keluar, nggak keluar tuh, si mantan nggak keluar di situ. Dia pucat, nggak bisa ngomong apa-apa. Yang keluar malah si ceweknya. Tadi saya mau jawab, tapi ting 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 ting, ngelihat saya, wow, lagi hamil ya, si ceweknya. Gitu. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Dalam segmen Cuble Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber, di mana narasumber kita ini katanya pernah disakiti oleh suaminya, atau lebih tepatnya mantan suaminya yang merupakan oknum dari lurah atau kepala desa. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waduh, kalau dengar cerita Bundis ya, beberapa hari lalu cerita di channel saya yang satunya, Bundis ya mengalami disantet gitu. Dan ini Bundis sekarang mau menceritakan pengalaman hidup yang pahit ya. Pahit. Ya, namanya lika-liku hidup Bundis ya. Jadi ada Bang. yang enaknya, ada yang nggak enaknya gitu. Tergantung ya kita menjalani hidup itu tadi. Betul, ya. Bang. Oke, nah di sini Bundis dikhianati itu kan memang paling menyakitkan, Bundis ya. Bukan lagi menyakitkan biasa nih, ini sudah sangat menyakitkan lagi, apalagi menyaksikan langsung pasangan kita itu atau ya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya. Oke. Nah, Bundis di sini, Bundis sudah siap ya ceritanya. Insya Allah. Oke, kalau udah siap, Bundis silahkan. Bundis menceritakan semua biar enak juga dilihat sama penonton, didengar sama penonton. Jadi ceritanya mengalur aja, Bundis ya. Oke, siap Bang. Oke, mau nangis Bundis silahkan, mau ketawa silahkan. Siap Bundis? Siap. Insya Allah. Silahkan Bundis. Perkenalkan, assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bundis. Saya seorang single parent. Saya mempunyai 2 orang anak. Alhamdulillah sepasang ya Bang ya, putra dan putri. Alhamdulillah udah pada dewasa. Saya ini mantan istri lurah, ya Bang, mantan istri lurah. Saya ini berkeluarga 22 tahun tumbang. 22 tahun. 22 tahun Bang, bukan waktu sebentar. Berarti belum lama dong ya, kalau kayak gitu, kalau 22 tahun. 2 tahun jalan ya, 2 tahun setengah jalan lah ya. Masih baru kan, masih terbilang masih baru. Amat dah ya. Lanjut. Gitu. 22 tahun saya rumah tangga dari nol sama beliau. Alhamdulillah dianugerahi 2 orang anak. Alhamdulillah anak saya baik-baik ya Bang ya. Alhamdulillah. Beliau anak-anak saya tinggal sama saya. Awal rumah tangga mulai dari nol kita berjalan. Awal-awal emang suami penyayang ya, penyayang, sayang sama anak, sayang sama istri. Perubahan beliau itu setelah beliau menjabat sebagai lurah. Emang laki-laki nggak bisa. Iya. Kan ibaratnya begini ya Bang ya, ada pepatah. Tahta wanita, harta tahta wanita. Nurjana. Iya. Gitu kan ya Bang? Harta tahta Nurjana. Kalau saya harta tahta Hana. Oh. Istri lu. Iya. Kan. Ya, ada pepatah mengatakan gitu kan ya Bang ya. Gitu.
Terus ada pepatah juga mengatakan nih, semakin tinggi ini pohon ini, semakin tinggi juga goncangannya. Betul. Gitu kan ya Bang? Betul. Nah mungkin di saat tinggi ini si mantan ini nggak kuat lah istilahnya ya, godaan-godaan. Kan semakin kita istilahnya jabatan semakin ini kan semakin juga banyak ininya. Duitnya Duit yang banyak. berkuasa. Godaan juga banyak kan ya Bang ya, gitu. Ya mungkin karena imannya juga mungkin lemah gitu kan. Tumbanglah gitu, dia hancur sama godaan-godaan yang menyesatkan kalau menurut saya. Oh, seperti apa itu? Oke, lanjut. Iya, lanjut. 22 tahun saya rumah tangga, menjabat sebagai public figure ya. Public figure masyarakat ya Bang. 8 tahun. Saya harus berdrama. Saya harus berdrama seolah-olah saya baik-baik saja. Seolah-olah saya bahagia. Gitu. Padahal selama saya menjadi public figure di masyarakat, banyak hati saya yang saya tahan Bang. Saya sering merasakan sakit hati. Karena yang saya rasakan ini bukan sekali dua kali saya memaafkan beliau. Padahal kalau dilihat dari segi gitu ya Bang. Kalau istilahnya kurang apa sih saya gitu. Kalau kurang cantik oke, saya nerima. Saya nggak cantik. Saya nggak muda lagi. Tapi lihat dong kebaikan saya gitu. Kita membangun rumah tangga dari nol. Kurang apa saya ngurus anak-anak? Alhamdulillah Bang. Tahu sendiri dong Bang, anak-anak sekarang kenakalan remaja kayak apa. Tapi alhamdulillah. Anak-anak sampai sekarang pun, sampai saya udah pisah pun alhamdulillah mereka baik. Enggak korban, istilahnya enggak korban perceraian atau apa gitu ya. Alhamdulillah baik. Saya harus berpura-pura berdrama jadi public figure seolah-olah saya ini enggak ada apa-apa. Bang, jadi istri pejabat itu, istri lurah itu resikonya besar. Saya harus bisa jadi contoh ke masyarakat. Saya harus jadi orang baik, harus jadi ibu yang baik. Kan istilahnya harus bisa dulu menjadi pemimpin di keluarga. Iya kan? Jangan dulu bisa memimpin masyarakat kalau belum bisa memimpin keluarga sendiri. Begitu kan Abang? Iya. Itulah yang menjadi itu saya. Saya selalu mengingatkan ke suami saya begitu. Ke mantan. Jadilah contoh yang baik. Kan ada istilah, kita harus jadi pemimpin dulu di keluarga yang baik. Baru kita kasih contoh di masyarakat. Saya selalu mengingatkan begitu. Tapi ya mungkin ya kembali lagi ke itu Bang. Karena godaan-godaan. 8 tahun itu mungkin juga karena pergaulan juga ya Bang ya. Yang menyesatkan mantan suami saya itu. Yang awal-awalnya baik. Awal-awalnya sayang. Sama anak, sama istri. Entah setan apa atau apa gitu yang merasukin dia gitu kan. Perubahan-perubahan dia yang tadinya penyayang, dia yang ini perhatian ke istri pun kagak. Istri mau gimana. Saya suka ngide begini Bang. Kadang saya suka pergi gitu kan sama teman-teman saya gitu ya. Kalau istri-istri yang lain itu teman-teman saya itu suka dipecek sama suaminya Bang. Mama lagi di mana? Lagi apa? Satu persatu kan. Teman-teman saya pada, ke gua kapan ya gue dipecek? Gua pengen dong dipecek gitu kan sama suami saya gitu. Lu ada di mana? Lagi apa? Pengen Bang begitu. Saya nggak pernah merasakan kayak gitu Bang. Oke lah, itu saya anggap ya mungkin bukan tipe suami gua kayak gitu kan. Oke, saya tahan yang kayak gitu.
Tapi kali-kali pengen dong bang, saya diperhatiin kayak Iya. begitu. Di sini juga saya bukan sosok yang istilahnya wanita yang apa ya, leha-leha atau apa. Di sini juga saya karena emang saya dididik udah biasa mandiri ya. Saya juga istilahnya nggak uncang-uncang merasakan istilahnya penghasilan dari suami, enggak bang. Saya juga di sini usaha gitu kan. Walaupun suami saya menjabat lurah, tapi usaha saya apa aja saya jalani bang. Saya nggak malu-malu bang. Bahkan bang, isi pejabat yang lain tahu sendiri bang, ibu-ibu pejabat ya. Kalau saya nggak malu-malu bang. Saya bawa dagangan saya di saat-saat saya rapat atau apa. Saya jajarin dagangan saya. Apa yang gini? Udah jadi istri pejabat lu masih dagang loh, apa-apa. Yang penting gua halang, nggak ngerepotin siapa-siapa. Gitu. Beneran bang, saya jajak. Pas udah selesai apa saya jajain. Kenapa? Karena emang saya juga nggak mau disebut istilahnya apa ya, perempuan. Karena emang udah saya udah mandiri ya gitu. Jadi sakit banget gitu saat saya disakiti, saya sakit banget. Istilahnya kurang apa saya gitu. Saya istilahnya membantu karirnya dari nol gitu kan. Saya juga capek bang. Jadi istri pejabat kan ikut aktif bang. Malah lebih istilahnya lebih capek. Boleh abang tanya ya ke istri-istri pejabat gitu. Kan harus dituntut harus aktif. Ibu lurahnya harus aktif. Kalau mereka nggak mau aktif udah nggak usah jadi lurah. Jadi saya itu capek, benar-benar capek. Saya terjun ke wilayah. Gitu. Di situ kok suami saya nggak ini ya, istilahnya kok nggak menghargai istrinya banget. Istrinya udah mendukung karirnya, gitu kan? Kok tega-teganya gitu istilahnya. Tolonglah jangan lihatlah fisik saya atau apa. Tolong lihatlah pengorbanan saya bang. Pengorbanan saya. Karirnya kan kalau misalnya nggak didukung sama istrinya nggak mungkin dong dia berdiri dia menjabat istilahnya punya jabatan gitu kalau nggak dorongan dari ada doa dari seorang istri itu kan, doa dari seorang istri dan dukungan dari seorang istri, hal yang tidak ini kan ya bang. Ya, betul. Gitu. Tolong dong lihat ke situ. Saya di sini dihianati bukan sekali dua kali bang. Di sini saya istilahnya bukan kata orang atau apa, kan? Saya di sini nyaksiin sendiri. Nyaksiin sendiri. Iya. Kalau lewat chat biasa kayak gitu, chattingan atau kan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi apa tuh? Yang saya ngerti, micet atau apa kayak gitu ya. Itu udah saya. Oh, ada di HP-nya. Ada bang. Oh. saya juga taunya kan aplikasi apa ini gitu. Sebelumnya nggak paham Bundi. Paham lah bang saya mah. Oke. Gitu. Terus yang kayak gitu sih ya istilahnya yang di FB Messenger atau apa gitu kan ya. Terus lagi gitu. Yang gini, tring gitu tiba-tiba cewek gitu kan istilahnya WhatsAppan gitu kan. Lagi di mana? Tidur lagi gimana? Itu udah saya nggak ini. Udah saya adalah gitulah. Adalah mungkin itu mah cewek-cewek ini gitu kan. Udah saya ini yang ngambil pusing. Ngambil pusing gitu kan. Itu sering banget kayak gitu mah bang. Nih, yang begini bang, pas saya lagi mau berhubungan begitu bang. Lagi mau berhubungan gitu. Ting, tiba-tiba ada itu. Si cewek itu minta pecek bang. Oke. Sakit gak bang di situ? Terus saya lagi mau berhubungan badan, tiba-tiba cek minta pecek. Udah. Nggak jadi itu. Gak jadi. Gak jadi mau ditaruh di mana perasaan saya bang? Oke dia ngelak. Enggak lah ini mah ini dia ngelak. Oke nggak apa-apa. Oke saya maafin hanya oke. Terus yang kejadian kayak di sinetron ya. Kayak di sinetron banget kejadian saya. Saya nggak mengada-ngada, masih ada saksi teman saya masih hidup. Kejadian waktu itu, saya pulang tutup toko ya, kan saya punya toko ya.
tiba-tiba saja saya searah sama beliau. Beliau juga pulang dinas ya, pulang dinas. Tiba-tiba searah, yang kok dia arah ke situ gitu kan, dia mestinya nggak lewat ke situ gitu kan. Karena kalau saya mah emang iya lewat ke situ tiap hari, emang mungkin juga udah jalannya sama Allah gitu kan. Lu harus lewat situ, harus bareng-bareng. Tanpa ini saya pas-pasan tuh bang. Awalnya saya nggak ngelihat, karena kan saya yang bawa motor, saya nggak ngelihat, saya fokus dong. Oh, ya. Teman saya nih ngelihat, itu teman lu, itu suami lu, mobil suami lu, mana. Gitu. Ih iya, gitu kan. Ih sama siapa ya, gitu. Pepet terus nih, kan penasaran dong bang, saya penasaran, saya pepet tuh mobilnya. Ih iya sama cewek gitu. Wah udah di situ campur, perasaan saya campur. Terus teman saya coba menenangin gitu. Tenang. Udah tenang, istighfar. Bukan apa-apa, takut celaka gitu kan. Yeah. Tenang. Iya tenang. Udah gak tahan dong bang, lihat pelukan atau apa gitu kan. Dalam mobil loh bang. Duaan gitu kan. Berani amat gitu ya istilahnya. Mungkin ya disebut dibuat gila itu kayak begitu mungkin ya. Dia nggak berpikiran nggak bakalan ketemu gitu kan. Tapi ya kalau misalnya Allah udah kasih jalan, ketemu kan. Gitu saya pergokin. Udah di situ udah saya pepet. Tadinya saya mau tabrakin tuh motor saya ke mobilnya. Tapi saya ingat bawa teman saya bawa nyawa orang gitu kan. Saya masih sadar, masih di Astagfirullahaladzim gitu. Saya nggak boleh nih. Akhirnya tadinya saya mau nabrakin, saya talangin tuh motor saya ke depan mobilnya. Nah mobilnya, saya teriak dari situ. Pas itu kan jam-jamnya rame tuh bang. Jam-jamnya orang-orang pulang kerja, ramai banget kan kejadian. Pas kejadiannya di situ kan di lokasi yang dibilang cukup ini ya, ramai gitu ya tempatnya gitu. Terus saya teriak di situ, saya panggil keluar, nggak keluar tuh, si mantan nggak keluar di situ. Dia pucat, nggak bisa ngomong apa-apa. Yang keluar malah si ceweknya. Nah, ceweknya keluar. Pas keluar, tadinya mau jambak tuh, saya mau jambak. Kenapa nggak dijambak? Tadinya saya mau jambak, tapi ting ngelihat saya, wow, lagi hamil ya. Si ceweknya gitu. Saya masih punya hati, saya masih punya ini gitu kan, karena dia ragu. Saya ini udah saya istighfar, gak boleh jangan mencelakai gitu. Karena dampaknya kan akan bahaya ya gitu. Saya tahan, coba udah saya tinggalin. Saya kata teman saya udah pergi. Kata teman saya, udah yuk. Udah akhirnya ditinggalin tuh. Dikira saya itu suami mantan tuh mau ngejar saya bang. Dikira saya gitu. Ternyata enggak. Entah kemana atau kemana dulu. Terus saya langsung di situ dia ngechat. Itu bukan siapa-siapa. Ininya pembelaan dirinya, bukan siapa-siapa. Itu teman itu minta antar. Oke lah. Lagi saya nafsu dulu mah, lagi emosi, di saat emosi oke saya ini temen ya, kok temen begitu ya gitu kan, ya maafin gini oke. Di situ saya mulai ninggalin rumah, bawa anak-anak saya cari kontrakan, saya tinggalin tuh, saya kasih pelajaran dulu nih si mantan, saya kontrak, saya bawa anak-anak saya, dia dengan usaha dia bela, dia bukan siapa-siapa. Saya cari tahu terus si perempuan itu. Sampai sekarang nggak ketahuan tuh itunya di mana, karena mungkin dia juga nggak sebodoh itu mungkin ya bang ya. Oke, saya kontrak, saya tinggalin, dia bersujud ke saya, minta maaf, dia nggak akan mengulangi lagi, gitu kan. Si mantan ini udah beberapa kali itu saya coba maafin, gitu kan bang. Nah yang terakhir ini, udah saya nggak bisa tolerir gitu kan, istilahnya.
karena janji beliau itu hanya di mulut saja gitu. Ternyata bohong kan itunya. Ya saya kan, kenapa saya selalu memaafkannya? Kan saya pikir anak-anak, gak apa-apa, hati saya hancur, hidup saya ini yang penting jangan anak-anak gitu. Saya mikir masa depan anak-anak, saya mikir lebih ke gimana nih anak-anak saya gitu. Tapi karena mungkin anak-anak saya juga, khususnya yang perempuan ya, karena saat itu yang laki-laki kan lagi kuliah bukan di Bogor kuliahnya ya. Karena kalau yang perempuan ini kan sering menyaksikan orang tuanya gitu kan, ribut-ribut kayak begitu. Ya, akhirnya saya juga dengan dukungan dari anak-anak saya, udahlah mah, daripada diterusin sama si ayah banyak madoratnya, ininya udah lama kayak gitu. Sekarang mah yang terbaik aja gitu. Jadi Bang, jadi suami saya ini ada nih satu perempuan gitu ya, emang dibilang, kalau saya itu bilang nggak tahu malu atau apa gitu ya, sampai ini juga saya Bang, sampai udah cerai pun dia masih belum puas gitu. Udah saya cerai pun masih ini ke saya gitu. Istilahnya apa ya, manas-manasin gitu Bang. Manas-manasin saya. Saya bilang begini, apalagi sih yang lu mau gitu. Kan gue udah hancur, rumah tangga gue udah hancur. Apalagi? Jadi kalau perempuan baik-baik sih saya nggak akan sakit hati banget Bang. Jadi si mantan ini perempuannya, jadi bukan perempuan yang baik-baik gitu Bang. Kalau perempuan baik kok saya nerima gitu. Kalau misalnya baiknya lebih dari saya, apanya dari saya akan nerima, saya akan ikhlas gitu. Tapi kan ini bukan perempuan baik-baik. Nah, si mantan ini dia sempat nikah, tapi nikahnya bukan sama perempuan yang istilahnya yang dia ini ya, yang dia ngancurin dia, bukan. Jadi dia itu nikah sama yang masih polos. Jadi justru saya kasihan nih. Saya kasihan sama yang dinikahin ini. Jadi dia hanya dimanfaatin doang ya. Maaf kalau menurut saya ini kata-kata saya agak sedikit pedes ya. Jadi saya kasihan gitu. Jadi dinikahin hanya untuk, karena dia ini masih tetap pengen jadi lurah gitu kan. Kalau lurah kan harus ada, istilahnya harus ada pendamping ya. Dia bernikah hanya berjalan 4 bulan. 4 bulan dia cerai lagi. Awal-awalnya keluarganya semua itu awalnya membenci saya. Karena mereka nggak tahu atau ceritanya gimana. Cerita dari mantan ini mungkin ya dibalikan fakta atau apa ya. Awal-awalnya membenci saya Bang. Jadi perceraian ini menyalahkan saya gitu. Pokoknya membenci, apalagi orang tuanya gitu kan, membenci saya gitu. Ya saya sih saya berpikir begini, nggak usahlah kita berkuar-kuar. Gue orang baik, gue bukan orang baik. Saya berpikir begini, nggak usah kita berkuar-kuar gue orang baik apa. Nanti suatu saat Allah akan membuktikan siapa yang baik, siapa yang nggak baik. Dengan berjalannya waktu Allah akan membuktikan gitu. Saya berpikir begitu Bang. Saya nggak pernah membalas. Saya nggak pernah membalas istilahnya. Sakit saya nggak pernah Bang. Saya lebih menerima, udah ikhlas. Mungkin udah takdir saya gitu kan. Saya nggak pernah. Terus dengan berjalannya waktu mungkin keluarganya, orang tuanya juga melihat kejelekannya sendiri. Anaknya gitu kan. Ketahuan lah akhirnya ya. Gitu. Karena hancurnya rumah tangga dia pun yang kedua ini, karena si perempuan yang ini. Masih gila juga sama si perempuan yang ini gitu. Jadi belum lepas. Sama si perempuan yang gila ini. Saya bilang gila ya, maaf. Saya bilang gila gitu. Karena masih ini, padahal saya udah wanti-wanti sama si perempuan ini. Lu jangan ganggu beliau. Jangan ganggu rumah tangga yang ini. Cukup gua aja yang lu hancurin. Gitu.
Jangan hancurin lagi, ini kasihan, dia masih polos. Jangan lu hancurin lagi gitu. Cukup gua aja yang lu hancurin. Apa sih yang lu mau? Kalau lu mau dinikahin, minta nikahin sama mantan gitu. Dia sempat ngancam, Bang. Si perempuan gila ini, saya bilang perempuan gila. Maaf. Karena emang gak punya hati ya, kalau menurut saya. Sempat ke saya, katanya manas-manasin, katanya saya udah cerai sama mantan, katanya saya gila, jadi gila. Katanya saya jadi gila, Bang. Saya bilang begini, hei, kalau gua gila, gua sampai sekarang gak akan bisa ngurusin anak gua. Alhamdulillah setelah gua cerai, hidup gua gak gimana-gimana. Malah hidup gua juga gak kekurangan satu apapun. Gua normal. Gua masih makan. Anak-anak gua juga gak kekurangan satu apapun. Gua gak gila. Kalau gua gila, gua gak mungkin dong bisa ngurus anak-anak gua. Lo buktikan sendiri. Gua apa mantan suami gua yang gila? Saya sempat begitu, Bang. Karena dia terus ini saya sempat juga ke mantan. Ini perempuan nggak ada habis-habisnya, terus yaudah nggak usah didengerin. Emang lo ngomong apa? Nggak ada puas-puasnya ya kalian gitu. Saya bilang gitu. Nah mungkin keluarganya menyaksikan sendiri. Akhirnya cerai juga kan. Cuma 4 bulan. 4 bulan apa 6 bulan gitu. Cerai juga. Gitu. Oke. Nah, ini berarti selama 22 tahun ya? Iya, ya? 22 tahun. Iya. Ini kan pasti banyak momen-momen berharga ya. Entah itu momen romantis, entah itu momen waktu bertengkar, atau lainnya. Masih banyak ya, Bundis ya. Nah, di sini selama 22 tahun itu apakah si mantan ini pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Kalau kekerasan itu enggak sih, Bang. Tapi ada satu kejadian yang kalau menurut saya kan dia nggak pernah kasar ya, nggak pernah gini. Jadi dia tuh kayak yang digilakan gitu, Bang. Kayak digilakan, istilah dipoeken ya. Kalau istilah Sundanya mah dipoeken. Kayak dia tuh kayak bukan dia yang sewajarnya gitu. Kayak dia bukan sewajarnya. Karena saya merasakan. Karena kan hati ini nggak bisa bohong, Bang. Gitu. Dia yang dulunya lembut, penyayang gitu. Jadi itu dia tuh kayak digelapkan gitu sama seseorang. Saya bilang seseorang gitu ya. Yang istilahnya ya yang mau tujuannya mau menghancurkan saya gitu kan. Istilahnya dipegang. Padahal saya sudah menginikan, Bang. Selalu mengingatkan gitu ke mantan suami saya gitu. Ada satu kejadian nih. Pas waktu itu saya lagi nyuci nih. Dia sempat-sempatnya kan chattingan gitu. Saya udah habis cuci, saya lihat tuh dia ngelempar gelas ke saya, Bang. Melempar gelas ke saya. Terus saya sakit pun dia nggak peduli, Bang. Oh, oke. Berarti ya, Bang, udah rasa mungkin bosen atau rasa nggak cinta lagi tuh udah kelihatan di situ ya. Iya, udah kelihatan. Saya sakit pun dia. Saya waktu itu sakit parah, Bang. Sakit parah, saya nggak bisa jalan. Gak peduli, Bang. Gak peduli. Kayak ya Allah, segitunya gitu. Itu yang udah benar-benar digelapkan. Oke. Berarti si mantan ini cuma mata keranjang lah, taruhlah gitu ya. Tukang selingkuh lah gitu ya, Bundis ya. Ya, itu terlalu ini mungkin ya, Bang. Terlalu kasar ya. Terlalu kasar sih ya. Tapi yang saya ini tuh dia bukan sosok itu baik. Jadi itu orang nggak banyak menyangka, Bang, kalau itu emang baik, kelihatannya baik gitu. Jadi orang tuh awal-awal perceraian pun nggak banyak ke dia gitu. Lebih banyak ke saya. Oh, si ibunya kali, kan kalau saya mah orangnya istilahnya sering akrab, maksudnya bukan cepet akrab gitu kan sama orang gitu. Oh, si ibunya kali jendil gini gitu. Malah orang tuh lebih awalnya lebih menyalahkan saya gitu. Oh, si ibunya meureun ini terus si bapak mah bager dah kayak udah siapa kan nggak tahu, kan gue yang ngerasain gitu. Jadi kelihatannya begitu, Bang. Tapi waktu kayak ada si cewek minta kirim foto pap lah, kalau anak zaman sekarang kan nyebutnya pap ya.
Jadi minta kirim foto, itu yang dikirim sama si suaminya itu foto suami dalam keadaan tanpa pakaian. Begini. Enggak gue ini bang. Itu bang nggak tahu kan saya kan suka tidur duluan ya, suka tidur duluan. Nah si suami ini kan dia kan hobinya nonton TV gitu kan ya sebelum tidur. Nah kalau dulu mah kalau itu suka dideketin itu suka ini malah dia yang suka nggak deketin saya kan. Nah ini mah enggak bang. Kalau saya deketin kayaknya risih gitu kayak udah deh lu kesana, gitu. Jadi nggak mau gitu saya deketin gitu. Gitu karena mungkin nunggu detik-detik saya tidur dulu mungkin baru dia bereaksi gitu kan. Rasanya udah beda mungkin. Kalau udah kelamaan kali ya. Iya. Oke, Gitu, nah satu Bang. lagi itu kan Iya. si mantan ini pernah punya aplikasi micet ya. Ya. Tapi Bundi sebelumnya tahu enggak itu aplikasi micet itu apa? Enggak tahu bang. Sampai sekarang? Kalau sampai sekarang saya tahu Tahu dari ya. karena saya nyari tahu gitu. Saya nanya-nanya aplikasi begitu apa sih? Aplikasi micet. Oh, kenapa lu mau daftar jadi emang apaan? Aplikasi micet itu katanya itu ya channel-channel pesan perempuan gitu Iya, ya. iya. Gitu kan? Cuma begitu. Kenapa? Enggak. Udah cukup tahu aja Ya, gitu. berarti kan kalau si mantan suami ini punya aplikasi micet, berarti kan memang mohon maaf Ya. doyan jajan. Ya, nggak tahu juga. Ya. Saya nggak mau Soalnya, seujon. yang saya tahu ya dari entah itu dari teman Iya. narasumber yang lain gitu, memang kebanyakan orang yang melakukan prostitusi online atau Iya. yang lain-lainnya itu memang banyak via micet itu tadi. Jadi selain menurut mereka itu rasanya aman gitu kan. Mungkin kalau kita kalau cewek-cewek mangkal atau apa mungkin Iya. kena garuk Satpol PP segala macam. Tapi dengan mereka mendaftarkan diri di micet itu, ya mereka tinggal pesen gitu kerja sendiri si ceweknya ini. Makanya hati-hati nih ya teman-teman ya kalau di ponsel atau di HP suaminya atau di HP kekasihnya punya aplikasi micet, maka sudah dipastikan 100% sih kalau saya bilang ya dipastikan 100% Iya. dia suka jajan. Tapi kalau ke situ saya nggak seujon ya bang gitu lebih udahlah gitu. Iya Yang penting karena cukup Budis kan nggak tahu ya dulu. gitu cukup tahu aja gitu saya udah gitu nggak mau istilahnya nggak mau memperpanjang udahlah gitu bang lebih ke situ ya sekarang udah tahu micetnya gitu Iya. gitu. Kayaknya buat itu juga hati-hati juga mungkin ada anak laki-lakinya atau anak Iya. perempuannya yang punya aplikasi itu ya harap berhati-hati aja. Iya. Karena ya itu banyak ayam katanya mah banyak ayam banyak nggak ayam aja sih nggak maksudnya nggak kayak PSK ya. Iya. Nggak PSK ada terus waria ada Oh, gay macam-macam ya, ada Bang? iya ada gitu katanya saya ya demi Allah ya belum pernah ya namanya download itu. Jangan, Ya, Bang, soalnya jangan. udah denger dari itu serem Iya. banget nih mau download juga buat ngapain gitu Iya kan. iya. Oke. Ya kemajuan zaman juga ya bang. Iya kemajuan zaman semakin Digital, berkembangnya zaman ya Iya. makin ada aja mereka mungkin kalau kan katanya mau diblokir ya aplikasi micet ini Iya. tapi ya nggak tahu deh itu dari Kominfo. Iya. Ya mudah-mudahan sih ya kena blokir ya tapi kan Iya. namanya diblokir satu nongol lagi aplikasi Iya. yang lain gitu. Dan setahu saya masih baru micet ya untuk aplikasi jual beli berlendiran itu. Oh gitu. Kalau yang lain saya masih belum paham. Karena nggak seberapa mengikuti sih walaupun sekian banyak narasumber saya ini orang yang mungkin yang bergelut di dunia malam gitu. Karena narasumber saya di Ali Jejak Backpacker ini kan banyak dari mereka ada yang PSK, ada yang LC, ada yang gigolo, ada yang gay, ada yang waria, banyak nih sama halnya kayak aplikasi micet juga. Tapi di sini narasumber kita memang menceritakan pengalaman pribadinya, kenapa dia bisa terjerumus, kenapa dia bisa masuk ke situ gitu. Jadi ada pesan-pesan edukasi yang disisipkan dalam setiap podcast-podcast saya gitu, bahwa ini nggak benar gitu. Iya. Nah buat teman-teman juga kan banyak nih Bang Ali
sortir lagi dalam memilih narasumber. Gitu. Iya. Jadi saya tegaskan sekali lagi ke teman-teman penonton di rumah, memang itu adanya podcast saya yang ini gitu loh. Saya pengen sesuatu yang beda, menampilkan orang-orang yang mungkin mereka canggung, mereka malu untuk berkeluh kesah di hadapan saya gitu. Iya. Tapi dengan adanya saya membuka channel ini, mudah-mudahan banyak orang-orang di luar sana yang mau bercerita tentang sisi kelamnya kehidupan dia, walaupun memang itu aib ya, Bundis ya. Iya. Tapi setidaknya dari aib itu menjadikan pelajaran untuk kita semua. Betul. Banyak belajar dari situ agar lebih berhati-hati lagi, agar lebih waspada lagi gitu sama orang-orang di sekitar kita. Betul. Atau orang-orang yang terdekat banget dengan kita. Betul sekali, Bang. Gitu. Ya, mungkin dari sini teman-teman paham ya. Jadi kalau punya cerita pengalaman hidup yang ya mau apa aja, silahkan hubungi nanti WA ke admin ya. Iya. Oke, berarti Bunda setelah itu kan bercerai, tapi Bunda sekarang nggak ingin menikah lagi gitu, Bundis. Gak tahu ya, kalau dibilang trauma masih berasa. Karena yang namanya sakit pengkhianatan itu cukup butuh waktu ya, Bang. Saya belum bisa membuka hati saya. Belum move on ya. Bukan belum bisa membuka hati saya. Oh, belum bisa membuka. Saya masih takut. Saya takut dihianati lagi. Mungkin kalau Bundis bilang saya sudah membuka hati saya gitu kan. Ini kan ditonton ribuan ya. Bundis siapa tahu kan. Gitu ada orang baik yang mau menjadi pendampingnya Bundis kan. Oh, saya siap, Bang Ale. Tolong kenalin saya sama Bundis gitu. Ya kalau misalnya Allah ngasih jodoh. Saya sih nggak ini, Bang, istilahnya. Kalau masih dikasih jodoh lagi sama Allah, alhamdulillah. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Saya udah punya anak ini. Anak-anak ikut Bundis semua? Ada di saya. Ikut sama saya. Oke. Nah, ini berarti Bundis waktu itu cuma memergokin suami sedang berduaan aja di mobil dengan wanita hamil itu aja ya. Nah, yang lain-lainnya pernah mergokin, mohon maaf, mereka sedang melakukan perbuatan yang enggak lazim. Kalau itu enggak, Bang. Ya seringnya gitu sih. Jalan ya. Gitu. Ya selain itu kan suami sendiri yang ngomong gitu kan. Perempuan ini siapa? Ini kenal di mana? Di sini. Dia ngaku sendiri. Jadi kenal di kafe atau di apa gitu. Itu Bang. Udah saya ngomong deh. Biasanya mereka menyebut dengan entertain gitu ya. Teman-teman entertain gitu. Karena seorang pejabat daerah atau pejabat manapun juga kalau misalkan kan mereka pasti ada entah itu meeting di luar, entah itu ketemu sama klien gitu. Nah itu Bang yang saya bikin ini banget nih ya. Kan waktu itu saat itu rapat ya, semua nih Ibu Lurah sama Bapak Lurah rapat gitu kan. Nah, di situ mantan suami nggak ada. Padahal waktu itu hari itu, nah ini yang bikin saya ini, yang endingnya saya ngambil keputusan, udahlah, ngapain lagi dipertahankan gitu kan? Kok merasa aku nggak dihargai banget? Pada saat itu kita rapat bareng, Ibu Lurah sama Bapak Lurah dirapatkan bareng, tapi hanya mantan suami saya nggak hadir. Kemana dia? Kemana dia? Nah, saya kan nggak ada konfirmasi, memang nggak pernah ada konfirmasi dia mau kemana-mana, nggak ada. Waktu itu saya dipanggil. Jadi dipanggil sama istilahnya Bu Camat ya. Dipanggil sama Bu Camat. Kemana? Mantan. Kok nggak hadir rapat? Kan sekarang ada rapat. Ya nggak tahu. Lo kok nggak tahu? Lo kan istrinya, gitu kan? Lo kan istrinya, masa lo nggak tahu? Ya kalau saya nggak tahu, emang nggak tahu nggak? Emang nggak ada konfirmasi. Gila ya, gitu. Di situ marah. Atasan marah. Padahal waktu itu emang rapat emang bener-bener ini gitu kan. Udah. Karena waktu itu karena emang mau persiapan lomba gitu kan. Rapat itu sampai sore. Nah, saya pulang ke rumah itu udah maghrib. Jadi pas pulang saya itu mantan suami udah ada di rumah. Mantan suami udah ada di rumah. Dia tuh kayak bego atau apa gitu, malah nanya saya, udah tahu saya pakai seragam.
Saya pakai seragam organisasi kan. Nanya, dari mana? Dari mana, Bu? Kesel nggak, Bang? Baju saya masih tertera gitu baju ini. Kok nanya dia, dari mana, Bu? Saya jawab, ini bego apa gimana gitu ya. Ya harusnya nanya gitu saya, lu yang dari mana gitu. Hari ini ada rapat gitu, lu nggak hadir gitu. Pas udah gitu, dia kan kaget kan, lagi pegang HP nih saat itu. Lagi pegang HP, dia ini dicas HP di sholat. Pas saya ngelewat gitu, kan HP lagi dicas di posisinya. Nggak sengaja, tring, notifikasi dong muncul. Ya. HP ayah cas dulu, ayah loh. HP ayah cas dulu. Udah main ayah-ayahan. Ayah siapa gila? Gua ngomel ayah siapa gitu kan. Notifikasi muncul, kebaca dong Bang. Ayah jangan nge-WA dulu. Ayah HP dicas. Ayah sholat dulu gitu. Udah nih. Dia tuh sholat kayak ya buru-buru gitu gimana. Udah sholat tuh dia pegang HP. Saya bisa bilang begini. Saya nggak marah loh saat itu nggak. Apa mau dihapus? Udah kebaca. Aduh, malu banget ya hatinya. Ya itulah namanya laki-laki Gitu, ya, bener iya. ya. Jadi banyak mereka itu kalah sama harta ya. Iya. Di godaan harta itu sangat banyak. Jadi di waktu dia susah nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. ya udah santai. Di saat dikasih rezeki sama yang di atas dengan dikasih rezeki yang Iya. banyak, dia maka akan lupa daratan. Iya, betul, Bang. Gitu ya. Padahal dia belum, kalau ada orang-orang di sekitar saya selalu bilang gini. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, ya saya langsung bilang, lu belum kaya. Lu belum apa Iya. namanya, harta lu belum banyak, tapi lu udah kayak gitu. Oke, Bundis, kalau kayaknya ngomongin ini nggak ada habis-habisnya ya, Bundis ya. Iya, Bang. Tapi di sini ada pesan yang mau disampaikan, Bundis, sebelum kita akhiri. Iya. Silakan. Saya berpesan khususnya untuk para laki-laki ya. Saya dong. Iya, semua. Iya, saya juga. Oke. Khususnya yang sudah beristri ya. Seberapapun tinggi jabatan kalian, seberapapun kalian banyak duit, tolong hargai istri. Karena istri ini secara tidak langsung doa seorang istri, Betul. dukungan dari seorang istri itu berperan bagi seorang suami. Suksesan seorang suami. Iya. Tolong hargai sebelum istilahnya waktu terlambat ya Bang. Jaga rumah tangga baik-baik, jaga, sayangi istri, hormati istri. Karena perjuangan istri itu berat. Ya, bukan saja karena mengurus anak, mengurus sama itu Betul. tidak segampang itu Bang. Tolong hargai. Saling menghargailah intinya. Gitu. Oke, Bundis, terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan cuble, curhat dong Bang Ale, bareng narasumber kita, Bundis. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, pengalaman unik atau apapun itu, teman-teman bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bundis, Ya, terima kasih sama-sama, buat Bang. waktunya. Ya. Yang sabar, yang kuat jadi Insya Allah. single parent itu memang mempunyai apa ya, harus mempunyai kemampuan yang lebih ya. Insya Allah. Amin. Sampai jumpa.